Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana kita sampai pada hadis An Abi Sufyan Sakhar bin Harb radhiyallahu anhu fi hadithihi tawil fi qissati Hiraql. Dari Abu Sufyan Sakhar bin Harb radhiyallahu anhu dalam hadis beliau yang panjang tentang kisah Hiraql. Qala Hiraql, famadza ya'murukum? Jadi Hiraql itu bertanya kepada Abu Sufyan dan kawan-kawannya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada beberapa pertanyaan yang ditanya oleh Hiraql, bagaimana nasab orang yang mengaku nabi tersebut, itu perkataan Hiraql, pertanyaan Hiraql. Kemudian apakah jumlah pengikutnya bertambah atau berkurang? Apakah kalian memerangi dia gitu ya? Siapa yang menang dan seterusnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hiraql kepada Abu Sufyan itu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot semua, menunjukkan keilmuan Hiraql. Mungkin kita bahas di majelis berikutnya saja insyaallah ya. Karena kita fokus dulu terhadap poin yang mau dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Nah, di antara pertanyaan yang ditanyakan oleh Hiraql, ini pertanyaan terakhir yang ditanyakan oleh Hiraql kepada Abu Sufyan. Famadza ya'murukum? Yakni an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia perintahkan kepada kalian? Qala Abu Sufyan kemudian berkata, qultu yaqul u'budullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati wasidqi wal afafi wassilah, muttafaqun alaihi. Abu Sufyan berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan u'budullah wahdahu la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan berbuat kesyirikan sama sekali. Ini perkataannya Abu Sufyan yang pada saat itu masih kafir. Pada saat itu Abu Sufyan masih kafir. Jadi Abu Sufyan ketika ditanya apa ajaran atau apa perintah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang didakwahkan oleh Nabi SAW, maka Abu Sufyan berkata, yang paling pertama beliau sebut adalah u'budullah wahdahu la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan berbuat kesyirikan sama sekali. Maka ini kita lihat orang pada saat itu masih kafir begitu ya. Jadi orang kafir Quraisy itu mengetahui intisari dari ajaran dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir Quraisy itu memahami apa yang diserukan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa yang diserukan yang paling utama adalah beribadah itu hanya kepada Allah saja. Nah, orang kafir Quraisy itu mereka meyakini bahwa Allah adalah Tuhan mereka juga. Mereka meyakini bahwa yang memberikan rizki kepada mereka itu adalah Allah. Tapi mereka meyakini bahwa kalau mau beribadah ataupun berdoa kepada Allah itu juga agar lebih diterima oleh Allah, maka harus melalui perantara-perantara. Jadi Al-Lata wal Uzza wa Manah itu adalah 3 berhala, mereka anggap itu cuma perantara antara mereka dengan Allah. Perantara antara mereka dengan Allah, bukan Tuhan itu sendiri. Bukan meyakini seperti dewa begitu ya. Ini dewa itu yang menguasai laut, yang menguasai gunung, ada dewanya sendiri.
tidak demikian yang diyakini oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka meyakini yang menguasai seluruh alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mengarahkan ibadah juga kepada selain Allah. Karena mereka menganggap itu adalah perantara antara mereka dengan Allah. Nah, ini kesyirikan mereka letaknya di situ. Tapi bahwa mereka paham bahwa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah arahkan ibadah hanya kepada Allah saja. Ya, tidak boleh berbuat kesyirikan sama sekali. Nah, jadi kalau misalkan ada praktek sebagian kaum muslimin di zaman ini yang kemudian menuju kuburan wali misalkan ya, kemudian tabarruk di situ, kemudian bernazar di situ, kemudian menyembelih di situ, begitu ya, mengagungkan tempat tersebut, maka ini tidak ada bedanya dengan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dulu. Ya, kita tidak mengatakan bahwa mereka kafir, tidak, tapi berbahaya, begitu ya. Kita masih mengharapkan mereka muslim, tapi karena nggak tahu, jadinya melakukan perkara-perkara yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy zaman dulu. Nah, makanya kita harus mengedukasi, kita harus berdakwah, menjelaskan, ya, ini tauhid yang lurus itu seperti apa. Ya, karena yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy itu terhadap berhala-berhala mereka itu sama persis. Mereka nggak meyakini itu adalah Tuhan mereka. Mereka menganggap Tuhan mereka itu cuma Allah, yang memberikan rezeki cuma Allah. Tapi mereka bernazar di Al-Lata, di Uzza, di Manat. Mereka juga tabarruk di situ, ya. Mereka juga menyembelih di situ. Nah, maka ini kalau itu dinilai sebagai kesyirikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, kalau itu kemudian menjadi alasan Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke mereka supaya mereka menghentikan praktek-praktek tersebut, maka kita simpulkan bahwa itu praktek-praktek kesyirikan. Itulah praktek kesyirikan yang dimaksud di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, selain praktek kesyirikan yang lain, gitu ya. Jadi semua bentuk kesyirikan, baik yang dilakukan di tanah Arab ataupun yang dilakukan di tempat lain, itu semuanya diingkari oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi intinya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy jelas disebut kesyirikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi kalau misalkan mereka mengagungkan Al-Lata itu adalah orang soleh mereka yang hidup sebelum mereka, yang sering membuat adonan tepung, roti, begitu ya. Intinya menebarkan makanan, membagikan makanan kepada para jamaah haji yang datang ke Makkah. Jadi orang soleh, dan mereka mencintai Al-Lata. Ya. Tapi kemudian meninggal, kemudian syaitan membisikkan supaya tempat biasanya Al-Lata itu membagikan makanan itu dijadikan semacam penanda, tugu peringatan atau penanda, begitu ya. Lama-lama itu diagungkan. Ya, lama-lama itu diagungkan. Nah, jadi tidak ada bedanya nanti dengan sebagian kaum muslimin yang kemudian di zaman sekarang mengagungkan kuburan wali atau mengagungkan pohon tertentu, ya, atau gunung tertentu atau macam-macam. Itu sama persis yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Makanya jangan sampai orang kafir Quraisy itu malah lebih paham Islam daripada kita, daripada kaum muslimin sekarang, gitu ya. Jangan sampai kalau praktek-praktek sebagian kaum muslimin di zaman ini, kalau seandainya itu dihadapkan, dilaporkan ke orang kafir Quraisy zaman dulu, gitu ya, mereka kemudian, loh kok sama? Jangan sampai seperti itu. Katanya ngikut Nabi antum, kok sama dengan kami, ya gitu kan? Nggak boleh. Nah, ini termasuk perkara akidah yang penting, perkara tauhid yang penting. Makanya kita harus semangat untuk mencari tahu. Bisa jadi yang baru pertama kali dengar misalkan bisa jadi kaget gitu ya. Emang iya begitu ya. Maka cari tahu, karena ini perkara yang sangat besar tentang akidah dan tauhid. Ya, jadi cari ilmunya, cari dalilnya, cari hujahnya,
Nah, di sini kita lihat Abu Sufyan berkata, "Ubudullah wahdahu la tusyriku bihi syai'a." Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan berbuat kesyirikan sama sekali. Watruku ma yaqulu aba'ukum. Tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Wa ya'muruna bis-shalati was-sidqi wal-afafi was-silah. Dan dia memerintahkan kami untuk mengerjakan salat, untuk berbuat sidq, untuk menjaga iffah, kehormatan, dan untuk menyambung tali silaturahim. Hadis ini muttafaqun alaih. Tapi poinnya di sini, hadis ini disebutkan di bab ini karena ini salah satunya yang diperintahkan oleh Nabi disebutkan di situ was-sidq. Wa ya'muruna bis-shalati was-sidqi was-sidq. As-sidq maknanya adalah yang telah kita bahas sebelumnya gitu ya. Benar dalam perkataan dan juga benar dalam perbuatan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Abu Sufyan itu bisa menjelaskan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya, mereka benci Nabi nggak pada waktu itu? Abu Sufyan, mereka benci. Ya, pada saat itu masih kafir. Orang kafir Quraisy membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, membenci dakwah yang beliau lakukan. Tapi ketika ditanya apa isi yang didakwahkan, mereka bisa jawab dengan akurat. Mereka bisa menjawab dengan akurat. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan orang-orang di situ itu cerdas-cerdas. Bukan sekedar ngikut aja. Karena di framing ini orang jahat, akhirnya kita ikutan aja. Udah pokoknya ini orang jahat. Kenapa? Nggak tahu ya. gitu ya. Ini nggak boleh seperti itu. Mentalitas seperti kawanan binatang ternak, satu digiring ke satu arah, yang lain ngikut semua. Ketika ditanya, kenapa kok ke arah sana? Nggak tahu ya. Nah, kita lihat di sini, ini diantara yakni keunggulan dari orang-orang Quraisy pada saat itu. Itu mereka bisa, walaupun benci, tapi mereka bisa mengetahui isi ajarannya dengan akurat. Nah, pelajaran yang besar di sini ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita tidak boleh terpengaruh oleh orang banyak. Tetap harus mengetahui. Kalau memang kita nggak setuju, nggak setujunya di mana? Tidak setujunya di mana? Kalau kayak gini, sesuatu yang kita berusaha mewujudkan hal ini tidak mudah terpengaruh, tapi setiap sesuatu itu harus ada hujahnya dulu, buktinya secara ilmiah dulu gitu ya sebelum mempercayainya. Kita nggak mudah termakan hoax atau hoax. Kita tidak mudah termakan buzzer, baik buzzer dari kedua belah pihak begitu ya. Tapi setiap perkara kita timbang sesuai dengan bukti ilmiah masing-masing perkara tersebut, untuk masing-masing perkara tersebut. Ya, jadi ini pelajaran penting yang diantara pelajaran penting yang bisa kita ambil dari jawabannya Abu Sufyan ini. Sehingga nanti ya itu banyak sekarang, apalagi di zaman sosmed. Ada postingan, ada satu aja yang memulai komentar buruk, nanti banyak itu berentet itu. Karena tergiring untuk menilai postingan itu buruk. Seandainya tidak ada postingan pertama kali yang buruk tadi, orang akan merasa biasa aja begitu ya. Ini mudahnya mempengaruhi orang-orang. Ya, sama saja orang Indonesia ataupun orang-orang lainnya begitu ya. Kalau sudah masalah ini, intinya adalah kita harus mencari yakni penjelasan atau mencari hujahnya, buktinya dulu sebelum kita menyimpulkan. Nah, sekarang yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tauhid. Itu pertama kali disebutkan oleh Abu Sufyan. Jadi itulah yang harus pertama kali juga kita yakini gitu ya, yang kita pahami dari Islam ini. Islam ini apa sih? Nah, yang paling pertama harus disebutkan adalah tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah sholat, itu penting, tapi itu disebutkan setelahnya. Sebagaimana urutan rukun Islam.
Ya, sebagaimana urutan rukun Islam dan juga rukun iman nanti. Tapi fakta bahwa Abu Sufyan bisa menjawab yang paling pertama disebut oleh beliau adalah tentang tauhid. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi Muhammad SAW itu benar-benar menyampaikan dakwah beliau dengan baik, jelas itu, ya, tidak rancu. Orang kafir Quraisy yang benci aja paham apa yang didakwahkan. Tapi mereka kebingungan dan keheranan, mengapa perantara-perantara ini, berhala-berhala ini, mengapa kita nggak boleh beribadah kepada dia? Pikiran mereka semakin banyak perantaranya, semakin peluangnya besar untuk diterima oleh Allah. Itu pemikirannya orang kafir Quraisy. Makanya mereka kebingungan, kok malah cuma satu saja berarti langsung kepada Allah lagi, nggak ada perantara sama sekali. Mereka kebingungan di situ. Ya, kebingungan dengan logikanya, tapi sebenarnya alasan yang paling utama adalah mereka tidak mau meninggalkan agama nenek moyang mereka. Dan itu kalimat kedua yang disampaikan oleh Abu Sufyan. Kita anggap ubudullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a, ini bagian satu kalimat aja. Walaupun bisa dipecah jadi dua kalimat sebenarnya. Beribadahlah kalian kepada Allah saja dan jangan berbuat kesyirikan sama sekali. Anggaplah ini satu kalimat. Kalimat kedua yang disampaikan oleh Abu Sufyan radhiyallahu anhu, tapi pada saat itu masih kafir ya, adalah watruku ma yaqulu aba'ukum. Tinggalkan apa yang disampaikan oleh nenek moyang kalian. Tinggalkan adat istiadat kalian, yakni kalau itu bertentangan dengan Islam. Kalau itu bertentangan, kalau tidak bertentangan maka ya alhamdulillah, tidak masalah, mubah-mubah saja hukum asalnya. Ya, tapi kalau itu bertentangan dengan Islam, tinggalkan. Nah, jadi ini disebutkan kalimat kedua. Nah, dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa bisa jadi orang kafir, orang musyrik itu tahu, bahkan bisa menjelaskan ulang. Ini bisa menjelaskan berarti paham banget begitu ya. Tidak hanya sekedar paham, tapi paham sekali apa yang didakwahkan, apa yang menjadi intisari Islam. Tetapi hidayah belum datang. Ya, ini bisa jadi terjadi. Dan jangan heran, misalkan di zaman ini ya, ada orang-orang yang mempelajari Islam secara serius, secara akademik, padahal mereka orang kafir. Tapi mereka mempelajari Islam sehingga menjadi sangat berilmu di situ begitu ya. Mereka bahkan bisa baca kitab gundul, kalah kaum muslimin yang yani sebagian besar kaum muslimin malah kalah gitu kan. Ini bisa sampai baca kitab Arab gundul bisa. Bahkan sebagian itu mengetahui ilmu hadis dengan lebih sangat terperinci begitu ya. Tapi kafir. Nah, ini tidak mengherankan karena kita lihat di hadis Abu Sufyan menyampaikan kalimat-kalimat ini dengan sangat akurat, menyampaikan tentang intisari ajaran Islam padahal pada saat itu beliau masih kafir. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan mudahnya ajaran yang disampaikan, yang didakwahkan oleh Islam. Mudah untuk diterima sebenarnya, mudah untuk dipahami. Tidak seperti akidah dari din yang lain gitu ya, agama yang lain. Susah, akidahnya itu rumit. Kalau Islam mudah. Siapa yang menguasai seluruh alam semesta ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pembagian-pembagian yang menguasai laut ini, yang menguasai gunung ini, yang menguasai padi ini, yang menguasai jagung ini. Kemudian tidak ada kerancuan. Ya, Allah punya anak. Atau nanti kalau punya anak, anaknya berarti Tuhan juga atau tidak? Gitu kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi ini ajaran Islam itu mudah. Wa ya'muruna bis-shalati was-sidqi wal-afafi was-silah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk salat, kemudian berkata dan berbuat benar atau jujur, yaitu sidq, wal-afaf, menjaga iffah, kehormatan ya. Al-iffah adalah kehormatan. Gimana caranya? Yani menjaga dari melakukan kemaksiatan dan melakukan
hal-hal yang menjatuhkan muru'ah, menjaga dari melakukan kemaksiatan dan melakukan perbuatan yang menjatuhkan muru'ah. Itu yang dimaksud dengan iffah, kehormatan, menghindari melakukan kemaksiatan dan melakukan perkara yang bisa menjatuhkan muru'ah. Jadi kalau misalkan seperti di zaman sekarang misalkan begitu ya, kalau seseorang itu menampakkan kemaksiatannya, menampakkan perbuatan dosanya, baik ditampakkan secara offline ataupun secara online di sosmed misalkan di internet, maka ini berarti tidak menjaga iffahnya, tidak menjaga kehormatannya. Nah, menjaga kehormatan itu merupakan kewajiban di dalam Islam, diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Kehormatan dari yakni melakukan kemaksiatan dan kehormatan dari melakukan perbuatan yang bisa menjatuhkan muru'ah. Wal afafi wassilah, wassilah yaitu silaturahim, yaitu menjaga tali silaturahim. Dan siapa saja yang perlu kita jaga silaturahimnya, nah ini tergantung urf, dikembalikan kepada urf, ya. Tapi tentunya setiap orang itu pasti sepakat bahwa orang tua itu yang paling pertama, itu yang paling utama. Orang tua, kakek nenek, saudara, ya, paman, bibi, begitu ya. Nah itulah yang harus dijaga tali silaturahimnya. Dengan cara apa? Ya, juga ini dikembalikan sesuai apa yang ada di zaman itu, gitu ya. Beda zaman, beda tempat, bisa jadi beda. Kalau di zaman sekarang kita gimana menjaga tali silaturahim? Ya bisa dengan ketemu atau chat WA, bisa. Ya itu sudah teranggap itu menyambung tali silaturahim. Nanya kabar, gitu ya. Alhamdulillah sekarang mudah. Kalau zaman dahulu harus mengunjungi itu, betul tidak? Gimana caranya? Kan belum ada komunikasi, belum ada internet online, begitu ya. Kalau sekarang alhamdulillah lebih mudah. Jadi itu yang dimaksud dengan silah. Kemudian hadis berikutnya an Abi Thabit wa qila Abi Sa'id wa qila Abil Walid Sahal bin Hunayf wa huwa Badri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah ta'ala asy-syahada bisidqin ballaghahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi. Nah di sini hadis ini diriwayatkan oleh Sahal bin Hunayf wa huwa Badri, kata penulis, kata Imam An-Nawawi. Itu maksudnya adalah beliau itu ikut perang Badar, membersamai Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar dan seluruh perang-perang yang lain. Sahal bin Hunayf ini tidak pernah absen. Maksud tidak pernah tidak hadir. Absen yang dimaksud tidak hadir, gitu ya. Tidak pernah tidak hadir. Selalu mengikuti jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meminta kepada Allah asy-syahadah, asy-syahadah itu kesyahidan, bisidqin, dia benar-benar memintanya. Jadi dia jujur ketika meminta itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ballaghahu manazilasy syuhada, maka Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan dia pada derajat orang-orang yang mati syahid, wa in mata ala firashihi, walaupun dia itu meninggal di atas tempat tidurnya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Nah, di sini kita membahas sebuah derajat yang sangat penting, yang sangat wajib untuk kita pelajari, yaitu derajat asy-syahadah, kesyahidan. Nah, jadi orang yang mati syahid itu ada beberapa jenis. Mati syahid itu ada beberapa jenis. Yang paling pertama, dan itulah yang paling utama, yang paling tinggi kemuliaannya, adalah orang yang meninggal dalam medan peperangan.
Itu mati syahid yang paling utama. Orang yang meninggal dunia dalam peperangan dalam rangka untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Litakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar kalimat Allah itu adalah yang menjadi tertinggi. Ya. Nah, ini tingkatan pertama, mati syahid. Nah, di sini orang yang mati syahid di medan peperangan tersebut, ya, tentunya balik ke niatnya, yakni medan peperangannya sendiri untuk membela agama Allah, itu secara global gitu ya, medan peperangannya sendiri demikian, bukan untuk menjajah, menzalimi orang gitu, bukan, tapi untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, harus dilihat pada niat pada setiap individu. Selain medan peperangannya udah benar, tapi niatnya juga setiap individu harus benar. Makanya di zaman Nabi Muhammad SAW pun ada orang yang berperang di jihad syar'i ya bersama Nabi Muhammad SAW, tapi ternyata niatnya itu tidak lurus. Jadinya ketika meninggal dunia tidak mendapatkan mati syahid. Ini perangnya udah benar karena sama Nabi Muhammad SAW. Jelas ini jihad syar'i. Bukan jihad sembarang jihad tapi disebut jihad begitu ya, kayak yang dilakukan oleh orang-orang teroris. Tidak, yang kita bahas jihad syar'i. Jadi walaupun jihadnya udah bareng sama Nabi Muhammad SAW, tapi niatnya salah, ya nggak dapat pahala, nggak dapat keutamaan mati syahid tersebut. Nah, orang yang mati syahid kategori ini itu tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, langsung dikuburkan. Perlu disolati atau tidak? Jumhur ulama berpendapat tidak perlu disolati. Kecuali misalkan mazhab Abu Hanifah ya, mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah, mazhab Hanafi itu berpendapat tidak dimandikan iya, tidak dikafani iya, tapi disolati. Nah, ini perkara khilafiyah, memang perkara khilafiyah istihadiyah. Tapi intinya tetap ini semuanya ulama sepakat bahwa ini memiliki keistimewaan. Inilah mati syahid yang paling utama. Mati di dalam medan peperangan dengan niat untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika misalkan yang terjadi di negeri ini, naudzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi lagi. Zaman penjajahan dulu, ya, yang menjajah adalah orang kafir. Para ulama menjelaskan, baik peperangan zaman dulu di Indonesia ataupun di tempat lain begitu ya. Kalau yang diperjuangkan itu adalah sekedar negerinya, sekedar tempat kelahirannya, sekedar tanah dia, harta dia, maka ini tidak mendapatkan pahala jihad syar'i, dan kalau meninggal tidak mendapatkan keutamaan mati syahid, tidak mendapatkan keistimewaan sebagai orang yang mati syahid, syuhada. Kenapa? Karena niatnya hanya untuk mempertahankan diri hanya untuk membela negerinya tersebut atau ya kotanya tersebut dari orang-orang kafir. Nah, sekarang tapi kalau misalkan diniatkan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu semoga jihad syar'i bagi dia. Kalau meninggal, semoga mati syahid. Para ulama menjelaskan bagaimana kalau dalam medan peperangan orang tersebut terluka, tapi habis itu masih bisa bertahan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, habis itu meninggal, gimana? Perlu dimandikan, kafani, sholati? Iya perlu, karena masih bisa bertahan setelah itu. Ya, tapi tetap semoga mendapatkan keutamaan mati syahid. Karena apa? Karena meninggalnya karena luka ketika perang itu. Ya, jadi ini penting dalam artian ya tentunya kita tidak berharap ada perang, betul tidak? Tapi fikih ini penting supaya nanti nggak perlu nanya-nanya dulu ketika sudah genting gitu ya, nggak perlu nanya-nanya lagi, sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, tentunya kita tidak mengharapkan kondisi perang ya, bahkan walaupun itu jihad syar'i begitu ya,
Yani tentunya kalau diperintahkan oleh ulil amri ya wajib. Tapi maksudnya adalah kita nggak boleh punya inisiatif sendiri, maksudnya tanpa perintah dari ulil amri. Jihad syar'i itu harus menunggu ulil amri. Baik. Nah sekarang kita lihat ini mati syahid yang paling tinggi keutamaannya. Ada mati syahid yang lain, yaitu orang yang meninggal karena to'an, wabah, atau memiliki penyakit perut, ya, al-mabtun, orang yang memiliki penyakit perut. Al-mat'un, mabtun, penyakit perut bisa macam-macam, bisa diare, bisa busung air, bisa macam-macam, ya. Intinya penyakit yang ada pada perut. Kemudian orang yang meninggal karena terbakar, itu disebutkan di hadis, meninggal karena tenggelam. Kemudian meninggal karena kejatuhan reruntuhan, baik itu reruntuhan bangunan atau kejatuhan batu, kejatuhan tanah longsor misalkan, ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, orang-orang yang meninggalnya caranya seperti ini, tadi sudah tenggelam, tenggelam di air, baik itu di laut, di sungai, atau bahkan cuma di kolam renang misalkan, tetap tenggelam gitu. Maka itu mendapatkan keutamaan mati syahid. Ini keutamaan di akhirat. Pahalanya seperti mati syahid, gitu ya. Tetapi secara fikih tidak seperti mati syahid di medan peperangan. Jadi tetap harus dimandikan, dikafani, disolatkan. Tapi mengapa disebut juga orang-orang yang tadi itu sebagai orang yang mati syahid? Disebut oleh Nabi SAW asyuhada khamsah. Ya, orang-orang yang mati syahid itu 5. Kemudian disebutkan tadi hal-halnya. Orang yang terkena to'an, orang yang terkena penyakit perut, orang yang meninggalnya karena terkena reruntuhan, terbakar, tenggelam, gitu ya. Nah ini para ulama menjelaskan itu karena mereka kondisi ketika meninggalnya itu mereka harus kesakitan atau ya ada musibah, itu musibah besar, begitu ya. Sehingga balasannya adalah diberikan kemuliaan seperti mati syahid. Jadi diberikan kemuliaan mati syahid. Tapi tetap yang tadi di peperangan itu mati syahid yang keutamaannya paling besar. Sebagian orang mungkin bingung. Kalau orang meninggalnya karena tenggelam, ya, maka ini mendapatkan keutamaan mati syahid, seperti mati syahid. Tapi orang yang mati syahid di medan peperangan, katanya pahalanya lebih tinggi lagi. Ya gimana berarti? Berarti nggak sama dong. Kita katakan, ini ada tingkatan mati syahid. Ada derajat mati syahid, tapi dalam derajat mati syahid itu bertingkat-tingkat, gitu ya. Nah, intinya orang-orang yang terkena wabah, penyakit perut, misalkan meninggal karena tenggelam, dia sudah berada di tingkatan mati syahid. Tapi mati syahid sendiri itu bertingkat-tingkat, kayak gitu. Analoginya mudah, ya nih orang kafir masuk Islam, berarti dia sudah berada di dalam lingkup kaum muslimin. Tapi kaum muslimin bertingkat-tingkat, gitu ya. Nanti dia di mana? Terserah amalan dia nanti, tergantung amalan dia nanti, betul tidak? Baik. Kemudian orang yang mati syahid juga disebutkan di dalil orang yang meninggal dunia karena ada orang yang berusaha merampas hartanya, tapi dia mempertahankan diri, membela diri. Korban begal, korban rampok, korban pencurian, ada pencuri masuk kemudian bunuh orang di dalam juga, gitu ya. Maka ini disebut mati syahid ketika meninggal. Yang ini disebut memiliki keutamaan mati syahid. Tapi tetap dikafani, dimandikan, dikafani, disolatkan. Karena bukan mati syahid di medan peperangan. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita ya Rasulullah in ja'ani rajulun yatlubu mali?" Apa pendapatmu wahai Rasulullah kalau ada orang yang menginginkan hartaku, yakni secara paksa? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'tihi malak." Jangan berikan hartamu kepadanya.
Kemudian orang tersebut bertanya, sahabat tersebut bertanya lagi, "Ara'aita in qatalani?" Bagaimana menurutmu jika dia itu memerangiku, ngajak kelahi gitu ya, tetap memaksa untuk mengambil hartaku. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Qatilhu," perangi dia balik. Ya, pertahankan harta tersebut. Nah, di sini para ulama memberikan penjelasan. Ini tentunya tetap harus dilihat maslahat madarat. Kalau memang masih bisa melawan, ya bisa melawan. Tapi kalau sekiranya bakal timpang, ya maka ada jurus yang ampuh, yaitu apa? Kaki 1000. Oh, bukan ya, langkah 1000. Bukan kaki 1000. Ya, nah, itu bukan pengecut, tapi bagian dari strategi. Tapi kalau masih bisa dilawan, lawan. Ara'aita in qataltuhu. Kemudian sahabat tersebut bertanya, "Bagaimana menurutmu jika aku malah bunuh dia?" Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Huwa finnar," dia di neraka. Jadi secara syariat berarti siapa yang salah berarti? Jelas itu. Yang pertama kali mau melakukan aksi perampokan atau pengambilan harta secara zalim tadi. Betul tidak? Jadi yang membela diri walaupun dia sampai bunuh orang yang mau ngambil harta itu nggak boleh dihukum itu. Betul tidak? Nggak boleh malah dia yang menjadi tersangka. Taib, apalagi suruh minta maaf misalkan dia. Ada orang mau begal, habis itu kecelakaan meninggal dunia, habis itu yang mau dibegal yang disuruh, nggak boleh seperti itu. Taib. Kemudian sahabat tersebut bertanya lagi, "Ara'aita in qatalani?" Bagaimana menurutmu jika dia membunuhku? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fa anta syahid." Maka engkau mati syahid. Ya, maka engkau mati syahid. Jadi dari sini kita simpulkan bahwa orang yang mempertahankan hartanya atau keluarganya sama ya, bisa dikiaskan. Kemudian ketika berkelahi tersebut, ketika dia membela diri tersebut, dia meninggal dunia karena itu, maka dia mendapatkan keutamaan mati syahid. Tapi tetap perlu dimandikan, dikafani dan disolati tidak? Perlu ya. Nah, secara umum para ulama menjelaskan orang yang meninggal karena dibunuh secara zalim itu juga mendapatkan keutamaan mati syahid. Dalilnya apa? Hadis tadi. Jadi nggak cuma ketika konteksnya itu ada orang mau ngambil harta kita. Itu cuma contoh pertanyaan yang diajukan oleh sahabat tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama kemudian beristihad bahwa hadis ini tidak terbatas pada lafadznya itu. Tidak hanya pada konteks ada orang mau ngambil harta kita, kemudian kita mempertahankan diri, kemudian kita meninggal dunia karena itu, ini mati syahid. Nggak cuma dalam konteks itu. Tapi juga setiap orang yang meninggal karena kezaliman, karena dibunuh secara zalim, ini mendapatkan keutamaan mati syahid. Pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini berbagai kezaliman, tidak hanya dalam konteks mengambil harta. Ada orang hasad, gak mau ngambil harta kita tapi hasad misalkan. Sehingga apa? Mari kita bunuh. Nauzubillah min dzalik begitu ya. Berarti ini terbunuh secara zalim. Semoga mati syahid. Tapi tetap dimandikan, dikafani, disolati. Keutamaan mati syahid itu yakni pahala di surga nanti di akhirat. Jadi setiap orang yang meninggal dunia karena dizalimi, kena santet misalkan, mati syahid. Ya. Habis itu apa lagi? Contoh-contoh. Macam-macam ya, macam-macam. Jadi
hadis tersebut walaupun lafadznya khusus tapi maknanya umum. Ini ijtihadnya para ulama. Demikian. Tapi bukan berarti kemudian kita mencari-cari mana nih orang yang muzalimiana nih, betul tidak? Bukan berarti demikian. Ya, jadi bukan berarti kita mengharapkan itu terjadi. Kita tetap katakan na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau qadarullah terjadi, maka itulah balasan dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang Allah berikan. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.